Waktu itu saya harus keluar masuk lewat jendela gitu. Lewat jendela. Sulit untuk mengajak masyarakat ikut serta mengawasi pemilu maupun pilkada. Setuju atau tidak setuju, Bapak? Penyelenggara pemilu Berintegritas. pengawasan partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Berjumpa kembali di podcast Bawaslu Kulon Progo. Ngulik asik di balik pemilu. Episode kali ini berkaitan dengan ulang tahun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-8. Tentunya tamu yang paling pas, the one and only. Beliau Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bagus Sarwono, SPDSI MPA. Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Mas Rosid. Ya. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Bagus semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya semuanya. Terima kasih sudah berkenan menjadi tamu di balik pemilu Bapak. Ya, sama-sama Mas Rosid. Terima kasih atas ucapan ulang tahunnya ya kepada Bawaslu DIY. Ya. Sahabat Bawaslu, seperti biasa kita akan mulai dengan segmen Kepoin Tokoh. Bapak, kita nanti akan coba bertanya-tanya terkait dengan aktivitas Bapak. Yang pertama, kita akan coba flashback ke 8 tahun yang lalu Bapak, ketika Pak Bagus mendaftar sebagai pengawas pemilu. Motivasi Pak Bagus nih Pak, turun menjadi pengawas pemilu, khususnya di Bawaslu, seperti ini, apa Bapak? Ya, kalau motivasi ini pertanyaan yang sulit sebetulnya nih ya. Ya, kalau motivasi saat itu ya pengen mengabdi ya Mas ya, ingin dengan pengalaman yang ada saat itu ya pernah menjadi anggota ombudsman yang kurang lebih habitatnya itu sebagai lembaga pengawasan ya. Dan waktu itu kebetulan memang ada tantangan untuk mencoba di kepemiluan, sehingga mencoba ke sana sambil ingin selain mengabdikan diri ya pengen mengaktualisasikan diri di sana. Jadi itu Mas Rosid ya, sederhana. Ya, tentunya Pak Bagus ini menjadi saksi berdirinya Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan Pak ke Bawaslu, sahabat Bawaslu semua, perbedaan Bawaslu pada saat awal dibentuk dengan Bawaslu sekarang ini. Ya, tentu saja jauh berbeda Mas ya. Dulu ibarat negara itu baru merdeka ya. Negara baru merdeka, belum punya gedung, belum punya fasilitas yang lain, baru punya status gitu ya. Jadi jangankan kantor seperti ini ya. Dulu kita rapat-rapat awal waktu habis dipilih dan dilantik bertiga, kita rapatnya janjian apakah waktu itu seringnya di masjid Pemda, di Kepatihan ataupun mungkin di sekitar situ di bawah pohon gitu ya, ketemu di mana gitu ya, sambil mengagendakan hal-hal yang mendesak saat itu, misalnya soal kelembagaan. Jadi misalnya bagaimana supaya kita mendapatkan kantor, mendapatkan SDM dari Pemda, karena kita kan tidak bisa mungkin jalan ya, karena ini lembaga yang dibentuk undang-undang dan fungsinya waktu itu besar, dan waktu itu pemilu 2014 sudah running Mas, yaitu verifikasi faktual, sehingga kita harus gercep lah istilahnya sekarang ya, gerak cepat gitu. Jadi simultan lah, jadi kantor itu nomor 2. Jadi waktu awal kita ya konsolidasinya masih bertiga ya, tergantung kita janjian di mana waktu itu ya, masih SMS ya eranya, belum ada BBM, WA belum ada gitu, BBM juga belum gitu ya. Kalau sekarang berarti 2012 tuh Mas. Iya. 2012. Nah, kalau yang sekarang Pak kondisinya sekarang sudah mapan ya. Jadi sekarang secara kelembagaan meskipun masih ada kurang-kurang sini ya, ibaratnya itu soal-soal tersier ya, tapi soal
mendasar, kantor ya, SDM dan juga sistem ya itu sudah terbangun, sehingga kalau siapapun yang nanti keluar masuk di lembaga Bawaslu itu sudah relatif enak gitu ya, dengan segala plus minusnya ya. Tapi saya pikir sudah nggak mikir bersih-bersih gitu ya, ataupun angkut-angkut barang ya dan lain sebagainya. Dulu pakai misalnya harus bawa colokan kabel dan seterusnya sendiri ya, sekarang sudah enggak gitu ya. Jadi langsung fokus di situ gitu. Siap Bapak. Selama 8 tahun ini tentunya Pak Bagus banyak sekali cerita dari sebagai pengalaman di Bawaslu ya Pak. Bisa diceritakan juga Pak, salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan, mungkin yang sedih-sedih atau yang lucu-lucu, seperti apa mungkin? Ya paling yang unik-unik aja lah Mas ya. Yang unik ya misalnya pada saat awal karena dulu dapatnya kantor DPRD ketua DPRD DIY yang tidak ditempati ya. Di waktu itu di Peromo, Jalan Peromo Kota Gede ya. Dan karena itu bentuknya rumah dinas dan masih sempit ya, saya akhirnya juga berbagi dengan salah satu anggota Mbak Cici waktu itu ya, untuk satu ruangan, dan waktu itu saya harus keluar masuk lewat jendela gitu. Lewat jendela? Ya, lewat jendela ya, karena pintunya ada di sudut yang lain, dan itu kadang-kadang sulit karena harus harus ditempati oleh barang-barang dan seterusnya gitu. Jadi kadang-kadang lewat jendela bukan karena nggak sopan ya, tapi memang kondisinya saat itu. Nah itu yang unik-unik lah ya, salah satu suka dukanya. Tapi sekarang kan kantor. Dan waktu itu ya nggak ada kursi, nggak ada meja dan seterusnya. Waktu awal ya sempat lesehan gitu aja Mas. Kira-kira juga lesehan? Awal-awal lesehan, tapi seiring waktu ada biaya sewa, waktu itu terus sewa gitu kan. Meja, kursi dan lain sebagainya waktu itu sewa gitu. Karena kebijakan dari pusat supaya cepat ada gitu ya, kalau pengadaan belum memungkinkan. Ya, tantangan pengawasan pemilihan di era COVID-19 ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Ini yang pertama, dan sekarang ini kan menjadi sesuatu hal yang dipertanyakan lagi, yaitu terkait dengan COVID-19. Itu sekaligus tantangannya, bagaimana pilkada lanjutan ini di tengah COVID supaya tidak ada klaster yang terpapar COVID, baik akibat dari penyelenggaraan pilkada, apakah itu nanti ke penyelenggara, ke peserta ataupun ke masyarakat pemilih ya. Itu pertama. Yang kedua, soal politik uang Mas ya, karena ya era pandemik ini kan di mana kondisi masyarakat ini sekarang kemampuan ekonomi sangat merosot ya, lesu, sehingga ketika nanti ada paslon yang memiliki modal yang besar ataupun dia punya backup yang modal yang besar dan digunakan cara-cara transaksional itu ya dengan money politik dan seterusnya, ini ruang itu makin besar, ruang money politik makin besar, kita akui. Ya, kemudian yang ketiga itu soal potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh calon-calon petahana atau calon yang punya akses dari kekuasaan ya. Karena dengan pandemik ini banyak sekali program-program jaring pengaman sosial yang digelontorkan oleh pemerintah dari uang negara atau uang rakyat ini kepada masyarakat. Nah ini kalau calon petahana ini sangat memungkinkan nanti mempolitisasi, memprivatisasi atau mengkapitalisasi itu seolah-olah menjadi program dari calon ya, padahal itu program dari pemerintah gitu. Dan yang keempat ini yang gongnya adalah soal partisipasi ya. Partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun pengawasan partisipasi di dalam bilik suara atau angka partisipasi masyarakat ya. Ini kalau KPU kalau nggak salah ini targetnya kan sama secara nasional dengan pemilu kemarin 77,75 kalau nggak salah. Nah itu menjadi tantangan yang serius, dan ini saya pikir
kalau ini dilanjutkan, ini kan masih dilanjutkan ya, dan itu saya pikir sangat tergantung juga selain dari faktor-faktor memang kualitas kandidat, ada bagaimana pendidikan politik KPU ya, dan elemen yang lain, juga faktor kondisi COVID menjelang hari H. Ya, kalau misalnya kondisi COVID menjelang hari H itu taruhlah grafiknya makin tinggi, banyak yang terpapar, mungkin banyak masyarakat yang enggan ya datang ke TPS, atau mungkin nanti kalau ada TPS keliling bisa jadi juga belum tentu mau karena alasan kesehatan. Nah, ini soal partisipasi itu, meskipun partisipasi ini tidak secara hukum tidak bisa membatalkan hasil pemilihan ya, tetapi soal legitimasi politik itu akan berpengaruh pada siapa yang akan terpilih nanti. Gitu Mas. Itu kira-kira tantangan terbesarnya 4 hal itu. Dengan adanya COVID ini tantangan tersendiri ya Pak. Ada keterbatasan tapi juga akan memunculkan kreativitas. Ya tentu ya, karena di dalam masa pandemik ini salah satu kreativitas ini yang memang mutlak, yaitu adalah ya bagaimana penyelenggara ataupun peserta ini bisa mendayagunakan lewat digital ya, apakah daring ataupun juga melalui website atau medsos gitu, yang selama ini masyarakat dengan era pandemi ini dipaksa ya, termasuk siswa sekolah dan seterusnya kan dipaksa ya, harus daring dan seterusnya, sehingga ya ini harus cara-cara ini harus dipakai, dan mudah-mudahan KPU nanti di dalam PKPU kampanye yang sekarang ini masih draft membuka ruang itu seluas-luasnya ya, kampanye lewat itu seluas-luasnya, dan membatasi pertemuan-pertemuan luring atau pertemuan langsung itu seluas-luasnya juga gitu ya. Siap, itu sahabat Bawaslu, segmen pertama kita, segmen Kepoin Tokoh. Kemudian kita akan lanjut ke segmen kedua, yaitu setuju tidak setuju. Ya, Pak Bagus, mohon izin, nanti kita akan menyampaikan beberapa pernyataan. Nanti Pak Bagus tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Ya, siap, kita mulai. Alasan nggak? Nanti kita coba ulas, Pak. Kita coba ulas ya, Pak. Siap. Yang pertanyaan pertama, keberanian menjadi hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pengawas pemilu. Setuju atau tidak setuju, Bapak? Setuju lah. Setuju. Mungkin selain hal keberanian, apalagi Pak yang menjadi penting untuk menjadi pengawas pemilu? Pemahaman ya, karena keberanian itu sebetulnya kalau nggak dilandasi oleh pengetahuan ya, profesionalitas, itu nanti bisa ngawur Mas, bisa asal berani saja gitu. Jadi berani, ya, harus ada dasar dari profesionalitas itu, berani. Tapi jangan sampai ketika paham, profesional tapi nggak berani, karena menjadi pengawas ini memang ya salah satu tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, gitu, termasuk dalam konteks untuk menegakkan pelanggaran, artinya menindak pelaku pelanggaran gitu. Pertanyaan yang kedua Bapak, menjadi anggota Bawaslu DIY tantangannya tidak berat karena tidak ada pilgub. Setuju atau tidak setuju Bapak? Ya nggak setuju lah gitu ya. Kenapa Pak? Mungkin alasannya? Ya ini bukan soal pilgub atau nggak pilgub ya. Apalagi di DIY ini kan daerah istimewa ya, yang selama ini ya nggak akan ada pilgub lah, kira-kira begitu ya. Ya karena ada jenis pemilu atau pilkada yang lain yang itu juga menjadi ketugasan Bawaslu provinsi, apalagi dalam pilkada ini kan termasuk tanggung jawab renteng ya, kecuali kalau di undang-undang Bawaslu provinsi tidak punya peran apa-apa, itu selesai gitu ya. Tapi ini kan ada, dan apalagi secara di luar itu kita juga karena sebagai lembaga vertikal ya, kita juga punya peran pembinaan, monitoring, supervisi, yang ketika misalnya sukses atau gagalnya di kabupaten itu juga cerminan dari sukses atau gagalnya kita di provinsi gitu Mas. Yang ketiga Pak, sulit untuk mengajak masyarakat ikut serta mengawasi pemilu maupun pilkada. Setuju atau tidak setuju Bapak? Tidak setuju. Ya
Iya, asal kita punya kemauan, punya kreativitas. Di Jogja ini banyak masyarakat yang punya idealisme, sehingga kita sebagai penyelenggara pemilu ini butuh bagaimana meng-create ya potensi-potensi itu, sehingga mereka itu bisa ikut serta gitu. Karena di Jogja ini seandainya saya yakin nggak diorganisir pun, mereka juga sudah banyak yang secara mandiri mau melakukan kerja-kerja pengawasan itu juga gitu. Berarti memang masyarakat Jogja ini yang aktif gitu. Ya, secara given memang sudah ada potensinya, tinggal kita meng-create, memanage ya, memberikan stimulan-stimulan sehingga mereka itu bisa lebih mau bergerak gitu. Yang keempat Pak, yang terakhir di segmen kedua. Hal yang paling ampuh memberantas politik uang adalah kesadaran masyarakat. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju Mas. Itu meskipun itu kerja-kerja kultural ya, yang itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama, tapi ini saya pikir merupakan kunci ya. Karena objek dari politik uang itu adalah masyarakat sendiri. Ketika misalnya masyarakat itu selaku objek itu memang tidak mau atau tidak membuka ruang itu, maka taruhlah selesai ya. Jadi para peserta, kandidat atau tim sukses itu akhirnya harus dipaksa dengan cara lain, cara-cara yang dialogis, yang adu gagasan, dan itu memang merupakan ruh dari demokrasi yang baik seperti itu. Bagaimana kontestasi itu adalah kontestasi gagasan, program, dan juga mungkin rekam jejak yang ada gitu. Cukup? Masih ada satu segmen lagi Pak, segmen ketiga. Sesi ini cukup ya? Sesi ini cukup Bapak. Ya, sesi yang ketiga, sahabat Bawaslu, kita akan bermain dengan sebut dengan satu kata. Oh ya, ini agak cepat Pak, berarti coba. Yang pertama, Bawaslu DIY. Mantap. Demokrasi. Ayo. Partai politik, ayo. Pilar demokrasi. Kampanye. Kampanye yang mendidik. Penyelenggara pemilu. Berintegritas. Pengawasan partisipatif. Harus jalan. Pemilu serentak. Sukses. Di balik pemilu. Ada penyelenggara pemilu. Tepuk tangan. Keren, luar biasa. Ini tadi obrolan di podcast di episode kali ini. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Bagus. Semoga Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lembaga yang semakin baik. Terima kasih Mas Rose dan ucapannya, dan juga Bawaslu Kulon Progo juga yang mensupport kami ya. Ya, sahabat Bawaslu jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Mari Pak bersama-sama. Boleh? 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.